Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini saya akan coba menanam pohon serut atau yang lebih dikenal dengan nama latin Strabulus asper, yang mana pohon ini adalah hasil dongkelan ya, yang memiliki batang kembar atau batang twin ya. Untuk langkah pertama saya siapkan dulu medianya, yaitu pasir kali berwarna hitam, yang mana bagus sekali untuk media tanam ya, terutama bonsai, dan nantinya akan dicampur dengan sekam bakar ya. Ini sekam bakarnya saya beli secara online ya. Kita campurkan dengan perbandingan 1:1 ya. Adapun sekam bakar ini berfungsi untuk menggemburkan media dan menyuburkannya ya, serta bisa menyerap air dan menahannya. Kita aduk secara merata ya sampai kalis. Kita tambahkan lagi sekam bakarnya karena dirasa masih kurang ya. Dan di sini perkiraan 1:1 perbandingannya ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, jika sudah diaduk secara merata, tinggal kita ratakan permukaannya ya, yang mana nantinya akan digunakan untuk tempat dudukan pohon serut itu, dan pastikan dalam keadaan seimbang dan tidak miring ya. Jika posisinya sudah rata, sudah oke, kita tinggal siapkan media untuk menutup ya, untuk menutup akar dan sebagian batang dari pohon serut ini ya. Selanjutnya kita singkirkan dulu peralatan yang tadi kita gunakan ya, termasuk juga sekam bakar, karena akan dilakukan penyiraman ya, agar tidak terkena air. Untuk peralatan yang lainnya kita siram secara berlahan namun full ya, merata di seluruh permukaan media sampai luber ya, sampai melebihi permukaan potnya, dengan tujuan agar media bisa menutupi sela-sela ataupun bagian ruang yang kosong ya, misal di sela-sela akar ataupun ada bagian-bagian yang kosong, ada rongga yang kosong, jadi semua media bisa tertutup karena didorong oleh air ya. Kita siram air secara penuh, secara full ya. Jangan lupa kita siramkan juga di bagian daunnya, walaupun nantinya daun ini akan kita habiskan, akan kita pruning ya.
Oke, selanjutnya adalah proses wiring atau pengawatan ya, untuk mengarahkan dahan-dahan ataupun ranting-ranting agar tidak saling bertabrakan, agar gerak dasarnya sesuai dan simetris serta enak dipandang ya, sehingga membentuk gerak dasar sebuah bonsai yang kita inginkan ya.
Oke, selanjutnya setelah proses wiring selesai, kita lanjut ke proses pemangkasan atau pruning ya. Proses ini wajib dilakukan untuk pohon yang baru ditanam ya. Di antaranya adalah bertujuan untuk membentuk pohon atau calon bonsai sesuai keinginan, membatasi pertumbuhan bonsai agar tidak terlalu besar, merangsang pertumbuhan di bagian dalam pohon, membuat cabang atau ranting yang tidak diperlukan, dan memperpendek batang atau cabang. Sebenarnya pemangkasan atau pruning pada bonsai memang perlu dilakukan secara teratur, terutama untuk merangsang pertumbuhan di bagian dalam pohon. Bonsai yang didapat dari alam atau pembibitan benih akan tumbuh menjalar dan meninggi tidak beraturan. Dengan pemangkasan, bonsai dapat diatur sesuai keinginan. Istilah pruning dalam dunia pertanian merujuk pada kegiatan pemangkasan atau pewiwilan pada tanaman. Tujuannya adalah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar lebih optimal, sehat, dan produktif. Proses pruning atau pemangkasan ataupun pemotongan daun secara 100% juga bisa merangsang pertumbuhan akar dan mengurangi penguapan serta meminimalisir hama seperti itu ya, agar kita bisa dengan mudah melakukan perawatan. Oke, dan di sini gerak dasar bonsai serut ini sebenarnya udah terbentuk ya. Tinggal nanti penyempurnaan di bagian batang utama ini yang bekas potongan kita akan potong di batas ini ya. Dan nantinya akan diolesi salep kambium ya. Tapi saya biarkan aja dulu, nanti menyusul ya. Dan di sini ada ranting yang gerakannya tidak sesuai menutupi gerak dasar dari batangnya. Oke, selanjutnya kita akan menunggu beberapa minggu ke depan atau mungkin 1 atau 2 bulan ke depan ya, untuk menunggu proses pertumbuhan trubusnya sampai perantingannya rapat ya, dan juga untuk terbentuk sistem perakaran yang lebih kuat lagi. Nantinya akan saya update lagi perkembangan dari pertumbuhan bonsai ini selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.